Atau niat baik, ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Weh, cak picak, Roy kontol. Emang dapurem ki sapa? Cuk dancuk asu bajingan, anak setan we, anak lampir, anak celeng, anak ketek we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat sore semuanya teman-teman ya. Jadi sore hari ini kita mau nonton lagi videonya Dr. Tiva ini juga kebingungan ya dengan pidatonya yang saat ini kita mau tonton, yaitu tentang ijazahnya Pak Jokowi, karena juga Pak Jokowi kemarin juga melaporkan Dr. Tiva, Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, kita untuk videonya kita siapkan dulu dan langsung kita tonton. Inilah langsung ada pendapat dari para netizen teman-teman ya. Oke, lanjut kita play dulu untuk videonya. Bicara bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dr. Tiva? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Kenapa kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Anakku 3 dokter, aku bilang kalau kau jadi dokter tidak boleh jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak bisa 2 dijadikan 1. Dokter sekarang jadi pedagang semua. Ya kan, yang nggak harus lab. Karena dapat 15% dokternya. Yang nggak harus USG. Bu, sepertinya ada benjolan bu. Terserah dokter aja. Di USG besoknya 3 hari datang. Dapat lagi konsul dokter. Pura-puranya dokternya lihat hasil USG. Kalau Islam bilang alhamdulillah, Kristen puji Tuhan nggak ada apa-apa bu. Emang nggak ada apa-apa. Tapi USG udah kepake. Coba. Terus dokternya dapat konsul. Ini kan kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Bayangkan. Ini yang harus kita lawan bersama. Aku masih mimpiku begitu. Aduh, bagaimana negara Pancasila masih ada kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Nah, itulah teman-teman ya, yang di depan tadi juga ada komentar dari Dr. Tiva yang dimana sempat kebingungan karena sudah tahu dilaporkan oleh Pak Jokowi teman-teman. Oke, ini juga ada pendapat dari para netizen mengenai Dr. Tiva ini. Oke, lanjut untuk videonya kita dengarkan dulu dan langsung kita tonton. Let's go. Ada 4 kesalahan lu, Tif, dan yang keempat itu yang paling fatal. Kesalahan yang pertama itu, lu bukan ahli anatomi tubuh, tapi lu pakai itu, lu cocok-cocokan lah itu. Dagunya nggak cocok lah, matanya nggak pas lah, dan sebagainya. Kesalahan yang kedua adalah basis analisa lu itu dari fotokopi ijazah, fotokopi yang diambil dari medsos pula. Kesalahan yang ketiga, dengan analisa yang serampangan itu, lu putuskan bahwa itu ijazah palsu. Yang keempat, dan ini yang paling fatal, lu sebar-sebarin, lu tuduh itu ijazah palsu, sebar-sebarin di medsos. Udah lu bakal masuk itu rodeo. Waduh, Jokowi. Apa? Kenapa kalau nggak nyerah aja kok ya? Atau niat baik, ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Weh, cak picak, Roy kontol. Emang dapurem ki sapa? Cuk dancuk asu bajingan, anak setan we, anak lampir, anak celeng, anak ketek we. Jokowi ora kelasmu, Cuk. Jokowi mantan presiden RI dan aku mantan menteri, maling panci, arbitrasi. Cuk, gak wajib, gak klasik kowe ngakon Pak Jokowi. Mudeng ora kowe iki. Mulane gak cilik anem kuwi mbiyen ki dolanan sing memper, aja sering dolanan kontole pakmu iki. Sithik-sithik kontol-kontol, nek ora kontol-kontol jembut. Mulane pekok.
Anak kucing wae gara-gara dipecat jadi menteri wae olehmu nggawa sembarang kalir Brambang tomat terasi anak kucing sikat WC mbok kebalik. Oh, kelakuan asu. Dulu raja. Waduh, itu tadi ini komentarnya sangat pedas sekali, juga baru saja diucapkan oleh Bapak Heris Wike kalau nggak salah ya. Oke, lanjut, ini juga ada komentar untuk Roy Suryo. Lanjut kita dengarkan. Panci alias Roy Suryo itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Oh, kita lihat pernyataannya. Dari UGM salah gitu, saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi, itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fufafa. Nah, setelah Pak Jokowi turun sendiri dan melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik, lalu Roy Suryo atau si Panci itu langsung berubah 180 derajat. Coba lihat. Kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Ismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui, Mas Aiman, Ya. kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja, Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya udah. Kalau di ini yang kemudian dia posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya ijazahnya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax yang kami periksa ini. Nah, dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa Panci alias Roy Suryo itu mau cuci tangan olah-olah biar orang yang mengupload ijazah Pak Jokowi yang di akun X itu biar dia yang ditangkap. Jadi seolah-olah si Panci sama Resmon itu cuci tangan. Ya enggak bisa. Katanya Panci ini pakar telematika. Nah, kemarin waktu debat dengan Pak Sylvester itu foto ijazah Pak Jokowi yang sama Panci itu selalu dianggap bukan foto Pak Jokowi alias palsu. Itu kata Panci berdasarkan software. Dan di debat yang kemarin Panci itu mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan katanya. Masa sekelas Raja Panci, sekelas Rismon yang punya gelar Telek Pancika, yang punya gelar dokter forensik, kenapa nggak kalian periksa dulu? Begitu Pak Jokowi turun gunung melaporkan mereka, mereka cari kambing hitam. Lempar panci, sembunyi tangan. Ya kan, masa pakar telematika kok taunya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu kok berdasarkan software dan berdasarkan katanya. Oh iya Ci Panci, kalau besok lo udah di penjara, kalau misalnya lo udah bebas, jangan lupa ya panci-panci yang ada di rutan itu dibawa pulang semua. Nanti logo. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan. Nah, oke teman-teman, itu dari netizen yang kelihatannya itu ada di luar negeri ya, yang dimana Roy Suryo juga meneliti tentang ijazah Pak Jokowi itu adalah berdasarkan fotokopi yang diteliti oleh Roy Suryo, dan itu pun menurut yang punya akun X itu karena itu masih katanya. Oke, ini juga ada Rismon. Ini Rismon juga berkunjung ke rumahnya
Rizik Syihab. Coba kita dengarkan dulu apa obrolannya waktu Rismon ini ke rumahnya Rizik Syihab. Oke, lanjut. Kapolda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Resmon mempermalukan halak kita saja kau. Kenapa saya katakan demikian? Kau ahli abal-abal. Ada dasar saya menyebutkannya. Ketika kau menertawakan bersama Rosuryo, ijazah Jokowi sudah menggunakan Times New Roman yang belum ada, kau bilang tahun 1985. Faktanya kau buka, kau buka Resmon. Itu sudah ada tahun 1931. Dan Times di London itu sudah menggunakannya secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1932. Mau ngomong apa lo? Lo modal cakep. Modal cakep kau Resmon. Banyak kali tahu kau. Mimpir malu kenal kita saja kau. Sok-sokan kau. Kau bilang bukan gampang. Kau lah bukan gampang memenangkan persoalan ini. Kau akan dipenjara kau Resmon. Biar cita-cita kau terkabul. Ketika kau meninggal dibacakan risalah kau, tapi bukan dibilang pejuang keadilan, tidak. Pejuang fitnah halak kita, itulah kau. Catat ya Resmon ya. Saya nyatakan kau bakal masuk penjara. Udah, karena kau menebar informasi palsu. Kau seolah ahli bersama si Roy Suryo. Kau bilang belum ada Times New Roman pada tahun 1985. Kau buka wawasan kau. Profesor apa kau? Ini wong desa, nggak punya gelar, tapi saya tahu informasi itu. Ya. Selebel. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku, bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai ijazah Pak Jokowi ya, waktu mendaftar di KPU, waktu mendaftarkan ataupun calon presiden. Oke, jadi ini keterangan yang sangat valid dari anggota KPU mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Jadi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir mungkin bisa ambil hikmahnya. Dan itulah tadi penjelasan yang sangat detail sekali teman-teman ya. Jadi jangan lupa dukung terus Banyuwangi Official, dan nanti juga ada video lagi dari Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat,
Sehat selalu, salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebat. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.